Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas Informatika 2B akan mempresentasikan materi tentang cache memory, yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Dan perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Nama saya Muhammad Abdul Sayai. Nama saya Tuti Mesaro. Saya Kevin Nur Rahman. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut saja langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok 5. Jadi dalam video ini kita akan memahami apa itu memory cache dalam komputer dan laptop. Jadi dalam video ini kita akan melihat pentingnya memory cache, ukuran tipikal memory cache, dan berbagai tingkat memory cache yang kita temukan di dalam komputer. Sebelum kita memahami memory cache, mari kita lihat pengertian dari memory cache ini. Jadi cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary, sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, yaitu RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Dalam terminologi software, tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses biasanya diterapkan dalam network. Fungsi cache memory yang pertama adalah sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua adalah mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer yang dimaksud ini adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Selanjutnya adalah cara kerja. Sebelum kita memahaminya, mari kita melihat berbagai jenis memori yang ada di dalam komputer kita. Jenis memori yang kita temukan di dalam komputer kita adalah jenis memori non-volatile, seperti hard disk drive ini. Jadi hard disk drive ini berisi cakram berputar mekanis yang cepat, yang juga dikenal sebagai platter. Dan jika Anda melihat hard disk drive yang tersedia secara komersial, kecepatan putar tipikal cakramnya adalah 5400 rpm atau 7200 rpm. Jadi karena hard disk drive ini berisi bagian yang berputar mekanis, maka dari segi kecepatan mereka cukup lambat. Kecepatan baca atau tulis tipikal yang Anda dapat dengan hard disk drive ini berada dalam kisaran 80 hingga 150 MB per second. Tetapi jika Anda melihat kecepatan clock CPU yang berada dalam kisaran 1 GHz hingga 4 GHz. Jadi meskipun prosesor mampu menerima data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tetapi tidak dapat menerima data melalui hard disk drive ini dengan kecepatan yang sama. Dan disinilah memori kedua ini masuk ke dalam gambar. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang cache memory. Sekarang, memori akses acak ini lebih cepat dibandingkan dengan hard disk drive. Jadi, RAM ini dapat menyediakan data ke CPU dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk drive. Namun, masih lebih lambat dari kecepatan clock CPU. Jadi, kecepatan tipikal RAM berada dalam kisaran 400 MHz hingga 800 MHz. Meskipun demikian, lebih lambat dari kecepatan clock CPU. Namun, jika Anda melihat generasi baru RAM seperti DDR4 dan DDR5, maka mereka dapat
beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi seperti 2133 MHz atau hingga 4800 MHz. Jadi, sekarang jika Anda melihat kecepatan RAM ini, mereka sebanding dengan kecepatan CPU. Sekarang, Anda mungkin mengatakan bahwa versi baru RAM ini dapat menyuplai data ke CPU pada tingkat yang mereka inginkan. Tapi, jawabannya tidak. Jadi, prosesor modern yang kita gunakan bukanlah prosesor inti tunggal, tetapi prosesor inti banyak. Jadi, prosesor ini bisa berupa dual core, quad core, atau bahkan octa-core. Jadi, jika semua inti meminta data pada saat yang sama, maka RAM ini tidak dapat memberikan data ke semua inti secara bersamaan. Dan disinilah memori cache ini masuk ke dalam gambar. Jadi, memori cache ini adalah yang tercepat di antara semua memori. Jadi, memori cache ini juga adalah memori akses acak, tetapi merupakan jenis RAM khusus yang dikenal sebagai static RAM. Jadi, tidak seperti RAM dinamis yang kita temukan di dalam RAM normal. RAM statis ini cukup cepat, dan ukuran tipikal memori cache ini berada dalam kisaran kilobyte hingga beberapa megabyte. Jadi, data yang sering dibutuhkan oleh CPU dapat disediakan oleh memori cache ini. Jadi, secara umum, beberapa instruksi dan data yang diperlukan oleh CPU disimpan di dalam memori cache ini. Byte hingga beberapa megabyte. Jadi, data yang sering dibutuhkan oleh CPU dapat disediakan oleh memori cache ini. Jadi, secara umum, beberapa instruksi dan data yang diperlukan oleh CPU disimpan di dalam memori cache ini. Ini. Jadi, sekarang mari kita lihat berbagai tingkat memori cache ini. Tingkat pertama dari memori cache adalah yang dikenal sebagai cache level 1 atau L1 cache. Jadi, dalam cache level 1 ini, jumlah memori yang sangat kecil terintegrasi di dalam CPU itu sendiri. Dan semua inti di dalam CPU memiliki cache level 1 individu mereka. Jadi, karena cache level 1 ini terintegrasi di dalam CPU, maka mereka dapat beroperasi pada kecepatan yang sama dengan CPU. Dan itulah alasan mengapa cache level 1 adalah yang tercepat di antara semua cache. Ukuran memori tipikal dari cache level 1 ini adalah 2KB hingga 64KB di dalam cache level 1 ini. Ada dua jenis cache. Satu adalah cache instruksi dan yang kedua adalah cache data. Jadi, cache instruksi menyimpan semua instruksi yang dibutuhkan oleh CPU dan cache data menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Sekarang, mari kita lihat tingkat kedua dari cache. Jadi, cache ini dikenal sebagai cache level 2 atau L2 cache. Sekarang, cache level 2 ini bisa berada di dalam CPU atau bisa berada di luar CPU. Sekarang, cache level 2 ini bisa terpisah untuk semua inti atau bisa dibagi antara semua inti CPU. Jadi, jika cache level 2 ini berada di luar CPU, maka terhubung dengan bus berkecepatan sangat tinggi dengan CPU. Jadi, ukuran memori dari cache level 2 ini berada dalam kisaran 256KB hingga 512KB. Tetapi, dari segi kecepatan mereka lebih lambat daripada cache level 1. Jenis cache ketiga dikenal sebagai cache level 3. Tidak semua prosesor memiliki cache level 3 ini, tetapi beberapa memiliki cache level 3 ini. Prosesor kelas atas dan cache level 3 ini digunakan untuk meningkatkan performa cache level 1 dan level 2 ini. Jadi, sekarang cache level 3 ini dibagi di antara semua inti dan ini berada di luar CPU.
Prosesor kelas atas ukuran memori CES level 3 ini berada dalam kisaran 1 MB hingga 8 MB untuk prosesor kelas atas, tetapi lebih lambat daripada CES level 1 dan level 2. Namun, masih lebih cepat daripada Random Access Memory atau RAM. Jadi sekarang mari kita lihat alur proses ketika CPU membutuhkan beberapa data. Jadi setiap kali CPU membutuhkan beberapa data, pertama-tama itu akan mencari dalam cache level 1. Jadi jika tidak ditemukan dalam cache level 1, maka akan mencari di dalam cache level 2. Dan jika tidak ada di dalam cache level 2, maka akan mencari di dalam cache level 3. Kemudian terjadi seterusnya. Jadi jika CPU membutuhkan data di dalam memory cache, itu disebut sebagai hit cache. Tetapi jika tidak ada data tersedia di dalam memory cache, maka disebut dengan miss cache. Misalkan jika data tidak tersedia di dalam cache level 3, CPU akan mencari di dalam random access memory atau RAM. Dan jika masih tidak ditemukan data di dalam RAM, maka akan mengambil data tersebut dari hard disk drive. Jadi ketika Anda menghidupkan komputer Anda pertama kali atau membuka beberapa aplikasi untuk pertama kali, maka data tersebut tidak akan tersedia di dalam cache atau RAM. Jadi pada saat itu CPU akan mengambil data tersebut dari hard disk drive, tetapi setelah aplikasi tersebut dibuka dan setelah itu membutuhkan beberapa data, maka CPU akan mengambil data tersebut dari RAM atau memory cache. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa memory cache ini begitu cepat tetapi ukurannya hanya dalam megabyte? Jadi alasannya adalah bahwa memory cache ini jauh lebih mahal daripada memori yang lainnya. Dan itulah alasan mengapa Anda hanya menemukan beberapa megabyte memori cache di dalam CPU. Mungkin materinya itu saja. Di sini ada kesimpulan. Jadi ketika Anda membeli desktop atau laptop untuk diri Anda sendiri, Anda jangan hanya melihat random access memorinya atau RAM-nya, tetapi juga perhatikan beberapa banyak memori yang dimiliki CPU tersebut, karena memory cache ini menentukan kinerja keseluruhan prosesor, dan hal yang sama berlaku juga untuk prosesor smartphone. Jadi saya harap dalam video ini Anda memahami apa itu memory cache dan apa pentingnya memory cache ini di dalam komputer. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.